Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Amel di Mimbar Sepekan. Kemarin aku udah diganti nama Jaim. Terima kasih Jaim yang sudah menggantikan aku di saat aku lagi liburan. Oke, kali ini kita kembali menyapa Bang Japar Sidi. Apa kabar Bang? Alhamdulillah, Baik ya Bang? Sehat? Sehat? Aman sehat kan? Sehat. Oke, kali ini kita berada di lingkungan yang sedikit berbeda ya Bang ya. Kita Iya. di ruang redaksinya dari Koran Mimbar Umum. Pengen nih keadaan di koran di ruang redaksinya ya Iya. Bang ya. Oke, Bang, ini untuk edisi kali ini Koran Mimbar Umum itu menampilkan berita utama apa sih Bang? Kayaknya Iya. aku lihat dalam seminggu ini kayak banyak tuh berita politik ya Bang ya? Iya. Tetap ya, udah memanas kita Bang ya? Ya, di tahun politik ini suhu politik di Indonesia mungkin semakin panas, termasuk di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, untuk itu kita coba angkat segmen politik. Politik, oke. Apa salah satunya ya Bang yang? Jadi mengawali pekan ini kita ambil headline kita kehadiran Rocky Gerung yang pada hari Sabtu kemarin atas undangan relawan Anies P24. Itu gimana tuh Bang? Di situ Rocky Gerung tetap menggelorakan people power. Menurutnya people power ini adalah kedaulatan rakyat, bukanlah makar. Jadi wajar. Jadi itu tidak menabrak konstitusi. Nah, ini bentuk cawe-cawe rakyat kepada penguasa, kan gitu. Kritik rakyat kepada penguasa. Dia juga berharap para relawan ini tidak berharap penuh kepada partai politik pengusung Anies. Gitu. Berdiri sendirilah, gitulah kata dia. Jadi Independen dalam melakukan memenangkan Anies di Pilpres 2024 mendatang. Jadi bukan bergerak tidak bergerak bersama gitu ya, bergeraknya tetap beriringan tapi itu masing-masing. Oh kan gitu. Kita tahu partai politik kan banyak kepentingan atau apa, takut nanti relawan itu diracuni tanda kutip dengan kepentingan-kepentingan itu. Tetapi kalau dia berjalan sendiri, mereka kan independen. Nah, tidak ada dorongan dari atas harus gini iya, gitu ya Bang ya. Jadi memang benar-benar murni untuk memenangkan dari sosok yang didukung. Itu dari kubu Anies ya Bang ya. Iya. Kalau perkembangan dari kubu Ganjar sendiri gimana Bang? Kubu Ganjar, kita tahu Ganjar Pranowo saat ini juga sudah mulai bergerak belusukan di beberapa daerah di Indonesia. Nah, relawan-relawannya juga sudah dipersiapkan, tetapi dia kan masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Banyak juga kritik-kritik yang disampaikan masyarakat ke dia. Nah, tentu Pilpres untuk kali ini kita berharap berkompetisi dengan fair. Iya, dengan fair ya Bang ya. Dengan dua-dua bukan mantan, satu masih gubernur menjabat, satu mantan sudah ya Bang ya. Jadi satu sudah bisa bergerak dengan bebas, satu lagi masih terkunci dengan jabatan. Kita lihat gimana pergerakannya ya Bang ya. Oke, isu lainnya apa Bang untuk kali ini? Yang menarik di hari Selasa itu kan Presiden Jokowi melawat ke Australia. Nah, pada saat itu yang kita tahu Profesor Dr. Denny Indrayana, dia kan saat ini menetap di Australia. Dia berdemonstrasi dengan spanduk besar yang bertuliskan Jokowi don't cawe-cawe, stop dinasti. Nah, ini pergerakan Denny Indrayana ini kan kita tahu sudah berlangsung hampir 1 bulan ini. Iya, di tweet juga rajin ya Bang ya di Twitter ya. Dengan mengungkapkan
isu-isu yang menggemparkan sampai dia dilaporkan ke pihak aparat penegak hukum. Nah, tetapi dia tetap kekeh untuk memperjuangkan agar demokrasi ini benar-benar berjalan dengan bagus ya, tidak ada iya. lagi namanya, karena kan sejak kepemimpinan Jokowi itu isu-isu daripada Iya. politik dinasti itu terus banyak memanas ya berkembangnya, apalagi dengan kemarin wali kota di Solo ya Bang, apa di Medan juga termasuk menantu gitu ya Bang ya. Jadi nah, isu politik dinasti ini makin menguar gitu. jadi ini juga ada yang menarik. Kemarin politisi PDIP Bapak Pandana Baban, kita panggil Opung lah, dia juga senior di PDIP. jurnalis, itu sempat menyindir Wali Kota Medan Bobi Nasution bahwasannya Bobi itu wali kota yang minim prestasi, karena dia mengaku kecewa lah atas kinerja Bobi, kan gitu. Tidak, kalau yang aku baca tuh tidak ada prestasi, tidak ada kemajuan pada Kota Medan. Nah itu di sini kan menimbulkan gejolak tanda kutip di beberapa kalangan. Bahkan tokoh-tokoh dari Gerindra itu coba melindungi atau membela Bobi dengan meminta Pandana Baban itu berkunjung ke Medan, nanti diajak jalan-jalan. Dilihat gimana perkembangan Kota Medannya. Nah, tetapi yang kita kemarin dapat informasi, Pandana Baban memang mendapat pembelaan lah dari PDIP. Kader-kader PDIP mengatakan bahwasannya apa yang dikatakan Pandana Baban itu bentuk kasih sayang. Kritik itu kan bukan membenci. Dia cuma mengingatkan agar Bobi Nasution ini karena punya embel-embel di belakangnya, tidak Pak terlena Jokowi, ya Bang. bekerja tetap maksimal. Itu aja menurut pandangan kader-kader PDIP. Tapi ada juga tuh Bang, aku ada baca tuh dari Komisi A ya, Komisi A DPRD, Roby Barus tuh menyatakan malah dia melihat sudah cukup banyak perubahan yang terjadi di Kota Medan kalau dia yang bilang ya, mulai dari pembangunan infrastruktur itu udah banyak ya Bang ya. Dan malah aku ada baca nih pemberitaan hari Jumat itu dinas pekerjaan umum ya mengatakan bahwa selama Bobi memimpin udah ada 12 jembatan yang direvitalisasi oleh Bobi gitu. Jadi maksudnya seperti jawaban kepada Pandana Baban itu jadi kayaknya Bang ya. Nah, seperti yang kita ketahui, Pandana Baban itu juga berucap kan pasti ada dasar. Yang kita ketahui memang beberapa proyek di Kota Medan kan mengalami ya seperti lampu pocong, terkendala proyek, ya kan. Nah, masih banyaknya pekerjaan yang harusnya selesai dalam 3 tahun ini ya. Di bulan 3 kemarin atau 4 kemarin masih ada tersisa seperti pemasangan UDIT kan gitu. Nah, jadi kita anggap saja apa yang dikatakan Pandana Baban ini bentuk kritik lah, agar untuk memompa semangat dari Bobi. Jangan terlena ya Bang ya dengan apa yang sudah dilakukan. Ya tetap kasih maksakan. Nah, Bobi sendiri juga meresponnya kan santai. Dia juga menyatakan ya terima kasih atas kritikannya. Ini untuk bahan dia untuk memperbaiki. Saya kira tak ada masalah di situ. Kalau kita menyikapinya dengan baik, jangan ujuk-ujuk yang pendukung-pendukung Bobi ini yang menurut Sutrisno Pangaribuan sebagai penjilat-penjilat, baru dikritik sedikit saja sudah panas, kepanasan. Sementara Bobinya anteng gitu. Bobi cukup santai menerimanya ya. Ya
dewasa lah, ya kan gitu. Apalagi yang membela si Bobi, wali kota kita ini, bukan dari partai PDIP sendiri dari ya. Gerindra. Ada apa ini? Jadi wajar kader-kader PDIP itu mempertanyakan, loh, Bobi itu kadernya PDIP. Jadi kami wajar memberitahu kenapa yang kepanasan itu Gerindra. Iya, dari orang yang lebih tua ke yang muda ya Bang ya, Iya. memberikan nasihat gitu ya istilahnya ya Bang ya. Ya. Kan wajar seorang ayah menasihati anaknya. Nah. Oke. Ada lanjut lagi Bang, tetap politik. Masih seputar politik di Indonesia. Nah, kemarin itu setelah warga Nias, ada beberapa warga, kini giliran dari warga Papua itu menggugat jabatan ketua umum partai politik yang dinilai terlalu lama. Mereka meminta ke Mahkamah Konstitusi untuk merevisi undang-undang itu. Mereka minta hanya 2 periode lah, seperti ketua presiden. Partai politik sama istilahnya. Jangan jadikan partai politik itu seperti dinasti seperti dinasti ya Bang ya, karena memang beberapa partai politik yang kita tahu saat ini seperti PDIP, seperti Partai Demokrat, kan itu seperti milik turun ya dari ayahnya ke ininya gitu ya. Jadi apalagi kemarin salah seorang kader senior dari PDIP, Bambang Pacul, kan sudah jelas kita dengar segala sesuatu keputusan yang ada di fraksi itu harus bertanya dulu dengan pimpinan partai. Nah, kalau pimpinan bilang tidak, tidak. Jadi ini yang mengindikasikan bahwasanya peraturan ini harus dirubah indikatornya. Tapi itu bisa nggak istilahnya pemerintah mengganggu istilahnya sistem-sistem yang udah struktur di partai politik itu kayaknya? Ya kan bisa saja kalau MK memutuskan untuk ini menerima gugatan tersebut, ya bisa saja. Kita lihatlah perkembangannya gimana ya Bang ya, karena kan ini jangan ini juga jadi bancakan dari penguasa. Ini kan ada asumsi yang beredar bahwasanya sekarang hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP itu kan merenggang. Banyaklah yang harus diluruskan lagi ya Bang ya terkait parpol ini ya, karena istilahnya walaupun parpol partai harus diatur juga istilahnya oleh negara ya Bang, gimana strukturnya ya supaya benar-benar demokrasi berjalan di Indonesia ini ya Bang ya. Nah, di hari Jumat, edisi minggu ini yang terakhir, kita itu menampilkan statement dari Gubernur Sumatera Utara. Oh, ini lokal ya Bang ya, tadi udah nasional semua. Bahwasannya dia telah menyatakan perang melawan begal. Sebab yang memang akhir-akhir ini, dalam seminggu ini, Kota Medan masih seperti dihantui dengan aksi-aksi begal. Warga sudah ketakutan lagi istilahnya. Ketakutan kan kemarin itu sempat beberapa tahun warga sudah mulai tidak takut dengan begal lagi karena udah ditahan ya gitu ya. Udah ada ini sepertinya begal udah kembali marak karena kemarin ada temen aku tuh katanya dia ada temen dia sakit jam 2 malam ke rumah sakit di opname di ICU, dia harus mendampingin itu, dia coba keluar jam 2 malam. Yang biasanya dulu dia keluar malam jam 2 nyantai aja. Ini jam 2 malam dia ke rumah sakit yang istilahnya cuma 20 menit dari rumah dia sampai berhenti 3 kali karena ketakutan. Was-was. Iya. Jadi ini kan seperti bulan lalu ada korban sampai nyawa melayang, salah satu mahasiswa UMSU. Ya walau pelakunya sudah tertangkap,
tetapi kan masih menyisakan ketakutan di warga. Untuk itu tentu kita berharap pihak kepolisian ini Bergerak ya Bang, ya, mencari bergerak. alternatif Iya. ya Bang ya. Heran kita kan, mengapa polisi ini kalah Mm-mm. dengan begal-begal Iya. yang dibilang yang banyak didominasi oleh para Anak remaja. Ya, jadi Kenapa gitu? kesan membiarkan itu, ini yang kita baca dari masyarakat, seolah-olah petugas hukum kepolisian ini membiarkan. Seperti ada pembiaran dari Iya. kepolisian ya Bang. Nah, jadi maka itu kita angkatlah statement dari Pak Edi ini. Dia nyatakan perang sama begal dan akan menurunkan Satpol PP dengan senjata double stick. Gitu. Untuk Jadi mengimbangi maraknya pembegalan. sebenarnya ini pembegalan ini kalau ngelihat ya Bang, aku pernah ada dengar saran dari salah seorang wartawan senior yang ada di DPRD Medan kemarin pas HUT paripurna juga dibahas ya, HUT Kota Medan kemarin, paripurna Kota Medan. Jadi ada begal itu dibahas tuh. Jadi kalau yang aku dengar sendiri dari dia, gimana kalau pemerintah daerah Kota Medan lah itu ya mengalokasikan dana untuk agar polisi itu bisa bergerak gitu. Jadi paling nggak kayak ada siskambling polisinya sendiri, karena 10 orang dari jam segini nih keliling, gantian pakai sip dialokasikan dari dana APBD, aku rasa itu solusi bagus juga. Solusi bagus juga ya kan. Kemarin aku dengar-dengar gitu. Kayaknya karena masih anak-anak remaja, kurasa 10 orang aja polisi ngumpul jalan gitu, kurasa ketakutan itu. Pasti nggak terus-terusan gitu ya kan. Tapi itu harus ada dana dari APBD dialokasikan katanya gitu. Itu saran dari dia. Kayaknya bagus juga itu bagi pemerintah daerah untuk menjalankan itu ya Bang ya. Ya mungkin kemarin kan sudah ada koordinasi dari Pemko Medan dengan kepolisian, Kapolres Tabes Medan, Kapolres Pelabuhan Belawan untuk menekan angka kejahatan kriminal jalanan, ya. yang saat ini mencemaskan. Ya mudah-mudahan apa yang Amel bilang tadi itu didengerin juga ya, maksudnya itu masuk dalam salah satu rencana dari Pemko Medan dan Polres Tabes Medan ya, dan Polres Belawan ya. Jadi istilahnya emang benar-benar dilaksanakan, jadi masyarakat nggak ketakutan lagi. Karena aku pulang jam 10 aja sekarang udah ketakutan, udah nggak berani. Banyak masyarakat memang jangan keluar malam ya. Jadi kita rasa kita yang saat ini sudah menjadi kota metropolitan yang seharusnya 24 jam gitu ya. Sekarang dalam ketakutan, dihantui ketakutan. Ya, jadi kita doronglah Bapak Kapolres Tabes, Bapak Kapolda untuk benar-benarlah memberantas kejahatan jalanan ini ya Bang ya. Oke Bang, habiskah? Sudah habis. Sudah habis. Jadi kita coba promosiin lagi. Siap. Berdua kita berdua Bang, silakan Abang promosi ini koran Mimbar Umum nih. Iya, ini Mimbar Umum, koran tertua di Sumatera Utara, bisa didapat di counter-counter koran terdekat atau bisa menghubungi nomor telepon berlangganan di nomor 061-733-0737. Aku ulangin ya, 061-733-0737 atau sekarang bisa berlangganan lewat MyEdisi. Lewat aplikasi MyEdisi, download aplikasi dari Play Store MyEdisi, terus cari koran Mimbar Umum, langganan, selesai bisa baca korannya melalui handphone dan tabnya. Setiap hari update ya. Setiap hari update. Oke. Terima kasih Bang, kita sudahi dulu ya. Makasih Bang Jafar, begitulah Mimbar Sepekan kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.